Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, subbab 1.4, limit kiri dan limit kanan. Kalau sebelumnya kita katakan pendekatan dari sisi kiri dan pendekatan dari sisi kanan, ya, untuk mencari sebuah nilai limit, nah sekarang kita gantikan istilahnya dengan limit kiri itu untuk pendekatan dari sisi kiri, ya. Jika kita dekati dari sisi kiri, ini limit kiri. Kalau kita dekatkan dari sisi kanan, kita katakan limit kanan. Nah, kemudian untuk simbol dari limit kanan, itu kita perhatikan angka yang kita dekatkan. Untuk mengatakan limit kanan ini adalah X menuju C, di sini ada pangkat plus, ya. Jadi kita katakan ini adalah limit kanan. Nah, untuk yang limit kiri, ini angka yang kita dekatkan, ini pangkat negatif, ya. Negatif itu penulisan untuk simbol dari sisi kiri dan positif untuk sisi kanan. Perhatikan, kita punya grafik yang ini, ya. Di mana grafik ini dia bernilai min 3 untuk yang kurang dari 0, dia bernilai lebih dari 2 untuk yang lebih dari 0, ya. Untuk nilai 0 itu sendiri yaitu 0. Nah, kalau kita perhatikan X 0 plus artinya ini adalah limit kanan. Begitu kita katakan limit kanan, maka pendekatannya ini adalah dari sisi kanan, ya. Sementara 0 min ini adalah pendekatannya dari sisi kiri. Artinya kalau kita dari kiri, pembacaan grafiknya itu hanya grafik yang ini. Untuk yang sisi kanan, grafik yang atas, ya. Karena pada saat kita membaca grafik dari sisi kanan, itu menuju ke atas, tidak ke bawah, ya, untuk yang sisi kanan. Kemudian dari kiri dan kanan ini menghasilkan nilai yang berbeda. Sebelumnya sudah kita sempat bahas, ya, untuk yang pendekatan dari kiri dan kanan itu berbeda, itu limitnya tidak ada. Nah, sama halnya pada saat kita katakan limit X menuju 0, ini kita katakan tidak ada karena kiri dan kanannya berbeda, ya, hasilnya. Kita perhatikan 1/4. Nah, kita perhatikan grafiknya seperti ini, ya. Yang krusial itu di angka 1, perhatikan. Untuk yang kurang dari 1, dia grafik menggunakan 4 min X kuadrat, ya. Sementara yang di atas 1 itu 2 plus X kuadrat. Sehingga kalau kita dekatin dari sisi kiri dan dari sisi kanan, ini menggunakan grafik yang berbeda. Tapi ternyata menghasilkan angka yang sama, ya. Kalau kita perhatikan, ya, dari grafik ini ataupun dari kita masukkan nilainya, dari sisi kiri dan sisi kanan dia menghasilkan angka 3, ya. Perhatikan. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, ini artinya bahwa limit kiri 3, limit kanan 3, maka limit X menuju 1 dari punkt tersebut itu ada, yaitu bernilai 3. Nah, kemudian kalian coba kerjakan. Ini jika ada grafiknya seperti ini, ya. Kalau dari sisi kiri 0, ada tidak grafiknya? Jika di sini tidak ada grafiknya, maka sisi kiri ini kita katakan tidak ada, ya. Oke, buat contoh aja yang ini. Kemudian dari sisi kanan, pada saat sisi kanan, ya kita baca dari kanan ini. Dia bernilai 1, ya. Dan seterusnya, ya. Untuk yang sisi satu kiri, ini yang dibaca. Untuk yang satu dari kanan, ini yang dibaca grafiknya, ya. Kalian coba kerjakan latihan contoh seterusnya untuk mengerjakan latihan 1-3, ya. Atau Bapak teruskan dulu aja, ya. Untuk misalkan satu dari kiri dia adalah 0, ya. Perhatikan grafik ini, 1 dari kiri dia 0,
1 dari kanan, grafik yang atas yang kita baca, dia bernilai 1. Nah, kemudian 2 dari kiri, limit kiri, grafiknya yang ini. Dia sama-sama bernilai 1 dari kiri maupun dari kanan, dia bernilai 1. Ya, perhatikan ini. Nah, sama halnya untuk yang 3. Ya. Dari kiri dan dari kanan, dia sama-sama bernilai 2. Ya. Dan 4. Dari kiri ada grafiknya, dia bernilai 1. Nah, 4 kanan, di sini nggak ada grafiknya, artinya di sini tidak ada. Ya, kita katakan tidak ada. Nah. Kemudian ini kita simpulkan, X menuju 1, X menuju 1, kiri dan kanan ini berbeda. Artinya di sini tidak ada. Ya. X menuju 2, X menuju 2, kiri kanan sama. Dia bernilai 2. Ya. Bernilai 1. Oke, kemudian X menuju 3. Ini kiri dan kanan sama. Dia bernilai 2. Nah, silakan kalian lanjut berikutnya untuk latihan 1.3. Ini hanya 2 nomor, ya, kalian kerjakan. Ya. Kalian jawab